Pada awal episode diperlihatkan seorang wanita berlari ke arah laut dan menenggelamkan tubuhnya seakan tak ada harapan untuk hidup kembali. Dan cerita pun dimulai. Pagi hari seorang perempuan bernama Yiyao terbangun dari tidurnya. Ibu Yiyao yang berprofesi sebagai tukang pijat plus-plus mendapatkan sebuah telepon dari pelanggannya. Terlihat Yiyao yang sedang tak enak badan mengeluh kepada ibunya. Namun ibunya justru memarahi Yiyao karena mengeluh di pagi hari. Tak lama dari itu, Yiyao kemudian berpamitan kepada ibunya untuk pergi sekolah. Terlihat di depan ada seorang remaja laki-laki bernama Kiming. Kiming dan Yiyao adalah sahabat yang tumbuh di lingkungan yang sama. Namun Kiming adalah anak laki-laki yang memiliki wajah tampan, otak cerdas, baik hati, dan berasal dari keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Berbeda dengan Yiyao, ia hanyalah berasal dari keluarga yang miskin. Sepulang sekolah, Yiyao memutuskan untuk memeriksakan penyakitnya ke rumah sakit. Berdasarkan diagnosis, Yiyao telah terinfeksi penyakit seks yang menular. Sontak hal tersebut membuat Yiyao terkejut. Karena selama ini ia tak pernah melakukan hubungan dengan pria dan mandi di pemandian umum manapun. Sebelum akhirnya pergi, dokter mengatakan kepada Yiyao agar mengajak orang tuanya untuk membahas biaya pengobatan dirinya. Pasalnya, pengobatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan terapi laser yang sangat mahal. Yiyao yang sangat sedih itu pun kemudian berlari. Sesampainya di lift, ia bertemu dengan remaja bernama Sensi. Ia tampak kebingungan dengan sikap Yiyao. Sesampainya di rumah, Yiyao takut untuk mengatakan penyakitnya kepada ibunya. Tetapi ia tak memiliki uang untuk berobat mengingat ia hanya dari golongan orang miskin. Keesokan paginya, Yiyao telat masuk kelas. Hal tersebut dikarenakan penyakitnya kambuh. Namun ia beralasan dan berkata bahwa ia hanya sakit perut. Pada saat jam istirahat, seorang siswi bernama Xiaomi menghampiri Kiming. Ia berniat untuk mengajak Kiming karaoke nanti malam. Kiming berniat untuk menolaknya. Namun Xiaomi terus meyakinkan Kiming. Kiming akhirnya setuju untuk datang nanti malam. Saat malam hari ketika Kiming ingin pergi karaoke, ia menyapa Yiyao. Tampak dari wajah Yiyao terlihat sangat pucat. Tiba-tiba saja Yiyao jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Kiming segera membawa Yiyao ke rumah sakit terdekat. Setelah tersadar, Yiyao ingin segera pergi mengingat biaya rumah sakit yang sangat mahal. Kiming kemudian menenangkan Yiyao agar tak perlu khawatir mengenai biaya rumah sakitnya. Terlihat Kiming sangat peduli dengan temannya itu. Sampai-sampai Kiming membatalkan janjinya dengan Xiaomi dan teman-temannya hanya untuk merawat Yiyao di rumah sakit. Di tempat karaoke, terlihat Xiaomi sangat kecewa karena ketidakhadiran Kiming. Di sekolah, Xiaomi melihat Kiming sangat perhatian dengan Yiyao. Sampai-sampai ia mengira ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Karena cemburu dengan kedekatan mereka, saat pulang sekolah, Xiaomi mengikuti Yiyao. Xiaomi yang mengetahui Yiyao berobat di klinik abal-abal langsung memotretnya untuk diperlihatkan ke seluruh siswa di sekolahannya. Tak butuh waktu lama, semua warga sekolah tahu akan penyakit Yiyao dan mengkaitkannya dengan pekerjaan ibunya yang memang seorang tukang pijat. Sejak saat itu, kehidupan Yiyao berubah drastis. Yiyao tak hanya diremehkan karena miskin, namun juga dibully dan dijauhi oleh teman-temannya karena takut tertular oleh penyakitnya. Suatu hari, ketika Yiyao ingin mengambil tas yang dibuang oleh si pembuli di kolam, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Sensi datang menolong Yiyao. Ia berpikir bahwa Yiyao akan melakukan bunuh diri. Yiyao mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil tasnya. Namun Sensi bersikeras mengatakan bahwa ia adalah seorang penyelamat karena bisa mencegah Yiyao bunuh diri. Yiyao kemudian menguji sikap Sensi yang tak menggunakan insting dan tak berpikir panjang ketika menolongnya. Berbeda dengan dirinya,
yang selalu berpikir terlebih dahulu ketika akan melakukan sesuatu, namun tetap saja hidupnya tetap hancur. Ternyata itu bukan pertemuan pertama mereka. Mereka pernah bertemu di lift rumah sakit. Saat itu, Senshi sedang menjemput adik kembarnya di rumah sakit. Dan dari situlah Senshi mulai tertarik dengan Yao. Sebelum mereka berpisah, Senshi mengajak Yao untuk bertemu kembali besok. Yao pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Di sana, Senshi menghibur Yao dengan mengajaknya menjajali banyak permainan di taman bermain tersebut. Yao heran dengan sikap Senshi yang tak menjauhinya, berbeda dengan siswa lainnya. Senshi pun kemudian mengatakan bahwa ia tak mau ambil pusing dengan gosip yang melanda Yao. Senshi juga mengatakan bahwa virus HIV tak harus menular lewat hubungan seks. Virus itu bisa menular karena keturunan ataupun dari keluarga. Sontak kata-kata dari Senshi itu pun memberikan motivasi baru untuk Yao. Perlahan Yao mulai melawan segala bentuk perundungan yang ia terima. Terlebih lagi ada Senshi yang selalu membantunya. Sampai suatu hari pada saat jam makan siang, ada seorang siswa yang membawa makanan terlihat menghindari Yao. Akibatnya makanan yang ia bawa tumpah ke bajunya. Ia pun kemudian marah-marah dan menyalahkan Yao atas kejadian tersebut. Ia pun berkata bahwa Yao seharusnya berhati-hati karena memiliki penyakit yang mampu menulari semua orang. Merasa tak terima, Yao pun melawan dengan menyemprotkan air ke pemuda tersebut. Tak lama, Qiming datang menggantikan aksi Yao. Namun perlawanan Yao dianggap lain oleh Qiming. Ia menganggap bahwa Yao sekarang menjadi siswi pembuat onar. Ia pun kemudian menuduh Senshi bahwa ialah orang yang menghasut Yao sehingga berperilaku seperti itu. Akibat kejadian tersebut, para siswa dikumpulkan di aula. Seorang guru mengatakan bahwa ada salah satu siswi yang sering melanggar kode etik sekolah dan sengaja membuat keributan. Siswi tersebut adalah Yao. Terbukti bahwa guru pun tak mengetahui secara mendalam awal permasalahan Yao melakukan hal tersebut. Saat ingin menjatuhi hukuman, tiba-tiba Senshi datang dan menjatuhkan mikrofon milik sang guru. Senshi kemudian mengatakan bahwa Qiming merupakan siswi berprestasi juga telah memukulnya. Karena kelakuan Senshi tersebut membuat Yao terharu. Akibatnya Senshi dihukum untuk berdiri di depan kantor guru. Suatu hari di sekolah Yao diadakan kunjungan wisata. Yao yang sudah berada di dalam bus turun untuk pergi ke toilet sebentar. Semua rombongan tahu bahwa Yao tidak ada dalam bus. Namun Xiaomei mengatakan bahwa semua murid sudah berada di bus, sehingga ia tertinggal oleh rombongannya. Senshi yang menyadari hal tersebut menyuruh rombongannya untuk menunggunya. Alhasil Yao pergi bersama dengan rombongan Senshi. Sesampainya di sana, Yao melihat kedekatan Qiming dengan Shenxiang, saudara kembar dari Senshi. Terlihat ekspresi cemburu Yao kepada Shenxiang. Walaupun ia tak memiliki perasaan kepada Qiming, namun ia cemburu saat melihat mereka bersama. Kecemburuan Yao tersebut adalah sebuah rasa kesepian karena Yao satu-satunya teman Qiming, sehingga ia merasa bahwa posisinya tergantikan. Saat akan pulang, Yao mengecek tasnya yang tertinggal di dalam bus. Ia menyadari bahwa uang yang berada di tasnya telah hilang. Padahal uang tersebut adalah hasil tabungan Yao untuk biaya pengobatan dirinya. Yao langsung melabrak Xiaomei dan menanyakan tentang uangnya di tas. Xiaomei kemudian menyodorkan sebuah kantong yang berisi banyak makanan, yang rupanya ia beli dengan menggunakan uang Yao. Tentu hal tersebut membuat Yao sangat marah. Yao yang kehilangan kendali itu pun kemudian menjabak dan melumuri sebuah seleb miliknya ke mata Yao. Namun seperti biasa, orang-orang yang melihat kejadian menganggap Yao lah yang bersalah, sementara Xiaomei adalah korbannya. Tapi yang paling memuakkan adalah Qiming yang tidak tahu duduk perkaranya justru membela si pembuli.
yang membuat Yiyao sangat marah, sehingga Yiyao tidak bisa membohongi perasaannya. Bagaimana ia selama ini iri dengan kehidupan Qiming dan keluarganya. Kemarahannya kepada Qiming juga dipicu karena Qiming menyukai Shen Xiang. Tapi ia tak bisa menyalahkan hal itu karena bagaimanapun Shen Xiang adalah anak yang baik. Sesampainya di rumah, Yiyao yang sudah tak memiliki uang berusaha mencuri uang di lemari ibunya. Tak disangka ia menemukan sebuah amplop yang bertuliskan uang tabungan kuliah untuk Yiyao. Dan dari situlah Yiyao mengetahui alasan ibunya selalu menolak untuk membelikannya seragam. Selalu menyuruhnya untuk pulang di waktu tertentu. Tak pernah mengakui bahwa ia adalah anaknya. Semua hal itu dilakukan ibu Yiyao untuk melindunginya. Ibunya tak ingin pelanggannya tahu bahwa Yiyao adalah anaknya, karena ibunya takut jika pelanggannya tahu ia akan melakukan sesuatu kepada Yiyao. Tak lama ibu Yiyao pulang. Rupanya pihak sekolah memberitahu ibu Yiyao mengenai penyakit anaknya. Ibu Yiyao yang baru mengetahuinya langsung memarahi Yiyao. Yiyao menjelaskan bahwa ia tak pernah berbuat macam-macam dan pergi ke pemandian umum manapun. Sang ibu pun mulai menyadari sesuatu. Sang ibu mengetahui bahwa Yiyao tertular penyakit tersebut karena pelanggannya yang sering mandi di rumahnya dan menggunakan handuk milik Yiyao. Ibunya yang merasa bersalah kepada Yiyao akhirnya membawa putrinya pergi ke rumah sakit. Pada momen ini, Yiyao merasa bahwa ibunya sangat menyayanginya. Untuk pertama kalinya, tangan ibunya yang digunakan untuk memukulnya, kini tangan itu penuh dengan kasih sayang. Semenjak kejadian tersebut, hidup Yiyao berubah. Beban yang ada di hatinya kini mulai menjadi ringan. Yiyao juga menikmati hari-harinya bersama dengan Senshi yang terus berusaha mendekatinya. Sampai suatu hari saat Yiyao pulang melewati terowongan, ia tak sengaja melihat Xiaomei tengah dibuli. Rupanya Xiaomei juga merupakan salah satu korban bully. Xiaomei yang tak ingin teman-temannya tahu kemudian meminta Yiyao untuk merahasiakan kejadian tersebut. Namun Yiyao menolak hal tersebut. Penolakan Yiyao itu pun justru membawa penderitaan baru untuk Yiyao. Keesokan harinya, Yiyao dan Senshi berjalan-jalan di kota. Xiaomei yang sudah memiliki rencana jahat kemudian menghubungi nomor Shen Xiang. Ia mengaku sebagai Yiyao dan meminta untuk menemuinya di suatu tempat. Shen Xiang yang tak curiga kemudian mengiyakan ajakan itu. Shen Xiang merasa aneh ketika melihat tempat ketemuan mereka. Pasalnya tempat tersebut adalah di sebuah gedung terbengkalai. Dan benar saja, itu adalah sebuah jebakan. Xiaomei telah menyewa beberapa laki-laki untuk mengerjai Shen Xiang, di mana nantinya kesalahan tersebut akan dilimpahkan kepada Yiyao. Shen Xiang yang ketakutan itu pun langsung berlari ke atas gedung dan berusaha untuk menghubungi nomor Senshi. Namun Senshi tak mengangkatnya dikarenakan baterai ponselnya habis. Shen Xiang yang sudah berada di atas gedung dan merasa terpojok itu berusaha menghindari laki-laki tersebut. Namun tiba-tiba saja besi pembatas itu pun patah dan menyebabkan Shen Xiang jatuh dari atas gedung tersebut. Dari kejadian tersebut, Shen Xiang pun meninggal dunia. Terlihat Senshi dan orang tuanya serta Qiming sangat sedih akibat kepergian dari Shen Xiang. Namun yang paling parahnya adalah semua orang menyalahkan Yiyao atas kepergian Shen Xiang. Karena pesan terakhir yang didapatkan Shen Xiang adalah dari Yiyao. Yiyao yang tak bersalah mencoba membantahnya, namun tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Karena hal itu, Yiyao kembali dibully dan bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dia dianggap sebagai pembunuh meskipun bukan ia pelakunya. Bahkan sahabatnya Qiming tidak percaya kepada perkataan Yiyao. Sementara Senshi yang bersama Yiyao ketika insiden terjadi tidak berkata apapun. Ternyata Senshi masih sedih dan terpukul atas kepergian dari adik kembarnya itu. Yiyao yang merasa tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya memutuskan untuk bunuh diri.
Aksi Yao tersebut menarik para siswa di sekolahannya. Mereka datang untuk melihat Yao. Namun ironisnya mereka malah menyuruh Yao untuk melompat ke dalam laut. Mereka berpikir bahwa Yao ingin dikasihani. Sesaat sebelum melompat, Yao mengutarakan perasaannya yang kesal kepada semua orang. Mereka menutup mata ketika Yao dibuli dan tertawa saat dirinya menderita. Tapi saat membalas, mereka malah mengatakan bahwa dirinya yang kejam. Ia juga menceritakan setiap detik penyiksaan yang ia harus hadapi. Aku tidak tahu siapa yang membunuh Shen Xiang, tapi aku tahu siapa yang membunuh diriku. 杀死顾现象的凶手，我不知道是谁。但杀死我的凶手，你们知道是谁？ Setelah mengatakan perasaannya, Yao benar-benar melompat ke dalam laut dan tak peduli dengan suara-suara yang memanggilnya. Sensi yang mengetahuinya langsung berusaha untuk menyelamatkan Yao. Namun ketika ia berhasil menarik tubuh Yao ke permukaan, Yao ternyata sudah tidak bernafas. Hal itu membuat Sensi sangat menyesal karena tidak cepat mengatasi tuduhan tersebut. Waktu pun berlalu. Terlihat polisi sudah menangkap Xiaomei yang merupakan otak dari kematian Shen Xiang. Yiming beserta keluarganya pindah. Ibu Yao memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjual seluruh peralatan yang ia gunakan untuk memijat. Serta Sensi yang memilih pindah sekolah karena selalu terbayang-bayang dengan kematian adiknya. Terlihat Yao selamat dari kejadian tersebut. Sebelum berpisah, Sensi dan Yao sempat bertemu. Sensi berkata bahwa ia akan menjaga Yao di sisinya. Di akhir film terlihat Yao sedang menunggu kedatangan dari Sensi di kolam tempat di mana Sensi pernah menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Para pembuli akan senang jika melihat korbannya ketakutan. Maka dari itu jadikanlah ketakutan sebagai pendorong untuk melakukan perlawanan. Mimin pamit undur diri, enjoy for life and see you next time. Goodbye.